Hai, berjumpa lagi bersama Arcat. Kita akan melakukan overview untuk ISG dan sektor-sektornya untuk seminggu ke depan ya. Rekaman ini diambil pada tanggal 20 Oktober 2023. Kita akan melihat bagaimana ISG dari analisa sebelumnya dan yang terjadi dan yang untuk minggu depan. Oke, kita mulai aja. Ini adalah composite ISG di tanggal 13 ya, hari Jumat. Mana? Nah, ini dia candle-nya. Ini candle-nya yang merah ini ya, yang ada wick atas dan wick panjang. Dikatakan 3 bar distribusi dan 8 bar markup. 3 variabel IWAT di atas garis 0, potensi kenaikan masih ada. Cuma dari formasi candle dan IWAT menunjukkan kebimbangan, memerlukan 1-2 candle berikutnya, dan itu memang bertepatan dengan time yang ditemukan di tanggal 17 Oktober. Nih ya. Jadi kita tunggu candle di tanggal 17 Oktober. Sampai tanggal 17 Oktober 2023, beratnya akan ada penurunan kembali dan menarik untuk disimak. Yang pasti ISG masih belum kemana-mana, sejauh ini masih di area harga reguler dia, yang area kuning ini. Dan yang terjadi benar ya, penurunan terjadi, berat penurunan terjadi, dan tanggal 17 ada kenaikan yang ternyata kenaikannya adalah DCB. Ya, jadi kenaikannya hanya DCB dan melanjutkan penurunan. Penurunan areanya itu sesuai dengan analisa yang ada di tanggal 6 Oktober. Nah, jadi kalau mau lihat video tanggal 6 Oktober silakan dilihat, masih ada bukti rekamannya. Area pertama adalah di 6850 dan penurunan terjadi di area dekat-dekat 6850 nih. Dan besoknya turun sampai ke area kedua di 6815. Walaupun turunnya lumayan nih sampai 68 berapa nih? 03, tapi memantul kembali dan closing kembali di area 6850-nya. Nah, di sini. Nah, minggu depan bagaimana? Oke, kita lihat ya. 3 bar markdown, 8 bar markdown. Hanya garis kunci yang masih di atas garis 0. Garis pelopor baru saja turun ke bawah garis 0. Tapi masih ada garis kunci yang di atas garis 0. Jadi ini masih ada potensi kenaikan karena garis kunci masih di atas 0 ya. Dan formasi candle terlihat masih ada sedikit kebimbangan di mana ada wick bawah dan atas yang cukup panjang. Ya kan ya. Sedangkan di hari Jumat sesi 2-nya itu terlihat masih ada penurunan. Jadi sesi 1 itu sempat naik tinggi, begitu turun ke paling bawah, naik lagi tinggi, itu sesi 2-nya turun. Nah, minggu depan ini akan jadi penentu nih untuk low ini. Terlihat sih low ini bisa menjadi swing low-nya, menjadi swing low dari IHSG, dan minggu depan akan lebih konsolidasi di mana kemungkinan besar sektor finance yang akan memegang peranan untuk memimpin untuk kenaikan. Nah, siklus ini, perhatiin ya, siklus ini dimulai dari tanggal 11 Oktober, akan berakhir di tanggal 6 November. Cukup panjang, dan di sepanjang siklus itu ditemukan 2 tanggal yang kemarin sudah di 17 Oktober ya, benar ada kenaikan, tapi DCB, dan nanti di 26 Oktober ada tanggal juga. Sebenarnya sih bukan 26, tapi yang benar 26 dan 27. Ada 2 ya. Nah, 26, iya benar 26 dan 27 ya. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana, menarik untuk disimak ya. Yang pasti ISG akan lebih berat untuk trennya kenaikan. Meskipun masih ada kemungkinan untuk sideway, tapi itu kecil saja dan melanjutkan kenaikannya gitu ya. Untuk lebih jelasnya seperti biasa kita akan melihat sektor-sektornya, apakah analisa ini sesuai dengan atau sejalan dengan sektor-sektornya. Kita lihat next adalah sektor consumer cyclicals. Nah, ini hari Jumat ya tanggal 13. Di sini dikatakan 3 bar distribusi, 8 bar markup, 3 variabel IWAT masih di atas 0 dan masih ada potensi kenaikan. Formasi candle dan IWAT menunjukkan akan ada penurunan sedikit lagi
sebelum melanjutkan kenaikan. Untuk memastikan kita perlu 1-2 candle berikutnya. So far pergerakannya masih wajar dan bagus ya. Yang terjadi gimana? Penurunan benar terjadi tapi tidak sedikit ternyata. Di luar analisa, penurunan itu lanjut bahkan menembus area 870-an yang di sini nih. Dan turun terus hingga mendekati low dari akhir September di sini kan. Ini low-nya kan. Jadi kalau mau diperhatikan, ini emang ada support di sini. Jadi kalau mau digambar kurang lebih seperti ini. Nah, ya. Jadi ada support di sini, area supportnya di sini. Untuk minggu depan bagaimana? Minggu depan itu 3 bar markdown, 8 bar markdown. Semua variabel sudah di bawah 0, bahkan garis ini birunya sudah baru aja dead cross ya, dead cross terhadap garis nolnya gitu ya. Nah, tapi dead crossnya garis kunci di bawah garis nol itu tidak diikuti oleh efektif volumenya gitu. Jadi kalau mau bilang penurunan ini masih menunggu validnya dari efektif volumenya, belum valid gitu ya, memberikan indikasi penurunan yang akan terus berlanjut gitu. Sedangkan formasi candle dan iwatnya kalau dikombinasi itu terlihat sudah mulai ada yang namanya reakum. Di akhir-akhir minggu terlihat candle merahnya nih 1, 2, 3 ya, ada wick bawah panjang terus gitu. Ini salah satu tanda kalau sudah mulai diadanya reakum. Nah, minggu depan itu kemungkinan reakum ini akan semakin terlihat dan potensi sideway-nya itu ada. Walaupun potensi sideway ada, tapi lebih beratnya adalah kenaikan yang lebih terlihat nanti di minggu depan. Nah, ini untuk consumer cyclical. Next adalah sektor health. Nah, candle hari Jumatnya di sini ya. Dan waktu itu dikatakan adalah 3 bar akum, 8 bar markdown. Ketiga variabel kembali di bawah 0 semua, walaupun terlihat kondisi terakhir candle sideway-nya sideway-nya itu kembali. Tapi ada indikasi kalau akan ada penurunan lagi nih. Mengingat garis pelopor sudah kembali di bawah garis kunci dan kalau melihat lebih jelas downtrend-nya gagal dipatahkan. Jadi bisa jadi akan membuat lower low baru. Kalau terjadi lower low baru, analisanya akan di area harga 14.20-an. Di sini nih yang biru. Nah, yang terjadi apa? Ini kan Jumat di sini nih ya. Ternyata memantul langsung, tidak sideway-nya hanya sedikit dan memantul langsung naik, tidak terjadi penurunan, memantul di garis tengah channeling downtrend-nya ini ya. Bahkan menembus penurunan ini memantul dan sekarang menembus area harga yang di atasnya ini nih. Harga sekarang ada di atas garis channelnya, terlihat ya. Nah, minggu depan bagaimana? 3 bar mark up, 8 bar mark up, semua variabel iwat sudah di atas 0. Tapi kenaikan garis kunci di atas 0 tidak dibarengi dengan EV juga nih. Ini naik tapi nggak ada EV-nya. Jadi masih belum valid untuk kenaikan, walaupun potensinya ada ya. Minggu depan akan ada penurunan kembali, tapi perlu dilihat itu nanti turunnya sampai mana. Karena secara iwat ini udah mulai menarik dan bisa jadi hanya untuk retrace. Jadi turun itu hanya untuk retrace pesat dan akhirnya melanjutkan kenaikannya. Oke. Selanjutnya adalah sektor teknologi. Hari Jumatnya, nah ini dia. Dikatakan 3 dan 8 bar markdown, semua variabel iwat terlihat markdown kuat. Belum terlihat ada tanda-tanda ada pantulan. Kemungkinan besar akan mengejar area harga di bawahnya di sekitar 3.880-an. Yang terjadi adalah penurunan benar terjadi, tapi nggak sampai nih, ini 3880 kan di sini nih. Weeknya cuma sampai sini, mantul kembali, tapi kembali turun. Jadi ini udah mulai mendekati. Minggu depan gimana? 3 bar, 8 bar markdown, semua variabel iwat masih di bawah 0. Potensi penurunan masih ada. Hingga sekarang belum terlihat tuh ada indikasi akan masuk ke masa akumulasi. Jadi masih terlihat harga penurunan itu akan mengejar ke area harga ini 3880 ya. Itu
itu untuk teknologi, jadi belum ada tanda-tanda akumulasi, masih kemungkinan besar berlanjut penurunannya. Selanjutnya adalah sektor consumer non-cyclical. Ya, minggu lalu bagaimana? Minggu lalu di sini dikatakan adalah 3 dan 8 bar markdown, 3 variabel sudah di bawah 0. Yang menarik adalah garis kunci baru saja dead cross. Garis nolnya ya, tapi tidak diikuti formasi bar iwat yang membentuk 3 anak tangga dan juga tanpa EV waktu itu ya. Formasi candle dan iwat seperti ini menunjukkan ada indikasi perlawanan yang terjadi kenaikan yang akan terjadi kenaikan. Tapi apakah itu DCB atau melanjutkan kenaikan, itu perlu 1-2 candle berikutnya. Satu yang perlu diperhatikan, struktur harganya masih oke. Yang terjadi setelah itu adalah benar ya, ada kenaikan tapi hanya DCB kembali turun lagi. Nah, harga sekarang ada di area harga ini nih, 745-an ya. Betul ya. Dan membentuk wick bawah yang wick atas dan wick bawah yang cukup panjang. Minggu depan adalah 3 dan 8 bar markdown. Semua variabel masih di bawah 0. Jadi masih ada potensi penurunan ya. Formasi candlenya sama iwatnya saat ini didapat indikasi akumnya sudah mulai terjadi nih. Akumnya sudah mulai terjadi. Walaupun belum terlalu kuat. Dari semua ini bisa terlihat walaupun akan terjadi akumulasi, itu akan lebih berat untuk kenaikan. Itu untuk consumer non-cyclical. Nextnya adalah sektor finansial. Hari Jumat di sini dia. 3 bar akum, 8 bar markdown, hanya garis kunci yang ada di atas garis 0. Barnya kembali turun di bawah garis 0 bersama garis kunci. Hanya garis pelopor waktu itu yang masih di garis 0 dan kembali turun barnya bersama garis kunci. Formasi candle dari iwat menandakan sideway belum selesai. Penentuannya kemungkinan besar akan ada di minggu ini. Kita lihat 1-2 candle berikutnya untuk menentukan arah pergerakan yang lebih pasti. Jadi benar ya, dikatakan kembali turun. Jadi sideway-nya belum selesai. Yang terjadi apa? Sideway-nya itu langsung dijebol ke bawah. Penurunannya cukup besar, bahkan area harga di bawahnya ini ditembus semua ditembus semua kan, itu hingga ke demand area harga yang di bawahnya. Nah, area harga di bawahnya ini kita belum sempat gambar, tapi kalau mau diperhatikan sebenarnya ada loh area di sini nih, di sekitar dia ada ininya ya, berarti di bawah lagi nih, sini hingga naik juga. Nah, kurang lebih di sini. Ini dari candle nih ya, didapat area ini nih. Nah, area ini adalah di 13.35 sampai 13.50-an areanya ya. Jadi harganya lagi emang di area harga bawah sini. Minggu depan bagaimana? 3 bar dan 8 bar masih markdown. 3 variabel iwat di bawah garis 0. Masih ada potensi penurunan. Nah, cuma kalau kita perhatikan formasi candlenya dan kombinasi iwat, itu saat ini sudah mulai terlihat ada indikasi akumulasi dan akumulasinya cukup kuat. Penutupan candle sesi Jumat kemarin ada sedikit penurunan karena emang emiten Big Bang yang dikerek naik ya lumayan besar. Ada beberapa yang memilih untuk memanfaatkan untuk TP, jadi ada penurunan dikit, makanya terlihat nih ada naik, itu ada wick atas. Nah, ini penurunan ini terjadi di sesi kedua karena ada beberapa yang melakukan aksi TP. Secara garis besar, indikasi akumnya ini sudah dimulai untuk sektor finansial. Next kita ke sektor basic. Nah, basic candle hari Jumat. Nah, ini di sini ya. Dikatakan adalah 3 bar markdown, 8 bar akum, bar dan garis pelopor sudah di bawah garis 0, tapi garis kunci masih di atas garis 0. Masih ada potensi kenaikan.
Dari formasi candle dan IWAT menunjukkan minggu depan akan terjadi penurunan kembali dan ada kemungkinan area sideways sekarang akan dijebol ke bawah. Itu tergantung dari proses reakum yang terjadi. Meskipun terdeteksi reakum tapi cukup lemah hingga saat ini. Yang terjadi gimana? Sideways-nya benar terjadi, ya kan? Reakum masih di sini, sideways terjadi dan dijebol ke bawah. Sesuai ya. Gitu. Nah, jebolnya ini menarik karena menyisakan wick bawah yang panjang. Kita lihat minggu depan bagaimana. Minggu depan itu kita mendapatkan 3 bar markdown, 8 bar markdown. Hanya garis kunci yang masih ada di atas garis 0. Masih ada potensi kenaikan berarti ya. Dari formasi candle, kombinasi IWAT, indikasi prosesnya adalah akumulasi yang sedang berlangsung. Dan akumulasinya terlihat semakin kuat. Kecenderungan sideways masih mungkin terjadi minggu depan. Tapi itu sudah tidak lama lagi untuk terlihat adanya usaha untuk kenaikan harganya. Itu untuk sektor basic material. Next adalah sektor infrastruktur. Infrastruktur di sini nih. Akhir Jumat. Nah, ini. Ya, candle yang kecil nih merah. 3 dan bar markup. 3 dan 8 bar markup. 3 variabel di atas garis 0. Masih ada potensi kenaikan berarti. Semua indikasi hijau. Dengan kondisi seperti ini, kita sulit mengetahui kenaikan akan berakhirnya kapan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah menentukan area-area kenaikan harganya. Dan kalau kita ada emiten di dalamnya ya pasang sabuk pengaman yang kuat lah gitu. Karena setiap kenaikan yang cepat dan masif ada potensi penurunan yang kuat juga. Gitu ya. Nah, area harganya sudah digambar nih yang warna biru-biru ini di minggu lalu ya. Dan area harga yang digambar ini direspek oleh harganya nih. Kan terakhir di sini kenaikan di sini berhenti di area harganya dan kenaikan selanjutnya berhenti di area harganya. Sayangnya kita hanya menggambar sampai sini saja. Ternyata masih naik lagi, lebih tinggi lagi. Nah, cuma kenaikan yang menjadi wick atas panjang ini jarum ya mengalami ada ketahanan di sini nih, tertahan untuk melanjutkan naik. Mulai terlihat tertahan ya. Minggu depan bagaimana? 3 bar distribusi, 8 bar markup. Semua variabel masih di atas 0. Ya kan ya? Gitu. Nah, cuma kalau kita lihat formasi candle seperti ini ditambah dengan IWAT yang seperti ini indikasi proses distribusi sudah dimulai. Jadi penurunan akan kemungkinan mulai terjadi di minggu depan ini untuk infrastruktur. Itu ya. Next adalah sektor transportasi. Nah, candle terakhir di sini tanggal 13 dikatakan 3 dan 8 bar markdown. Semua variabel di bawah 0, potensi penurunan masih ada. Dari barisan candle dan IWAT-nya, indikasinya itu penurunan akan berlanjut. Dan area harga penurunan ada di area harga 17.50-an dan 17.20-an. Gitu ya. Nah, yang terjadi gimana? Penurunan benar terlanjut, bahkan menjebol area harga yang 17.20-an ini nih. Nah, gitu ya. Minggu depan gimana? 3 bar masih markdown, 8 bar markdown. Semua variabel IWAT di bawah 0. Jadi potensi penurunan masih ada. Formasi candlenya seperti ini ditambah dengan IWAT, indikasi penurunan akan berlanjut. Dan ada area bawah selanjutnya ada di ini dia. 1594 sampai 1619. 1620 lah gitu. Yang akan dikejar oleh indeks transportasi. Karena sampai saat ini belum ada indikasi untuk pemantulan atau kembali ke akumulasi. Selanjutnya adalah sektor properti. Nah, 13 nih ini ya. 3 dan 8 bar markdown hanya garis pelopor yang ada di atas 0. Bar IWAT baru saja turun kembali di bawah 0 dan garis kunci masih di bawah 0. Jadi potensi penurunan masih ada. Formasi candle dan IWAT menunjukkan akan ada penurunan kembali beberapa candle, tapi juga ada indikasi kalau ini akan segera ada kenaikan di tengah minggunya. Kita lihat 1-2 candle berikutnya. Yang terjadi gimana? Yang terjadi penurunan benar terjadi dan ada kenaikan benar di tengah minggunya dan untuk kembali turun. Jadi kenaikannya ini DCB ya. Nah,
area harga bawahnya yang udah digambar adalah waktu itu 694 sampai 699 lah, dan itu masih direspek karena closingnya masih di area harganya. Nah, minggu depan bagaimana? Minggu depan 3 bar markdown, 8 bar markdown. Semua variabel ada di bawah garis nol. Potensi penurunan ada ya. Dari formasi candle seperti ini dan IWAT terindikasi penurunan akan masih berlanjut karena belum ada indikasi akan dimulainya akumulasi. Jadi area yang dituju selanjutnya kalau emang ini dijebol adalah di sini nih. 659 sampai 672 area selanjutnya. Oke. Selanjutnya adalah sektor industri. Tanggal 13 nah ini dia. Dikatakan 3 bar markdown, 8 bar akum, 3 variabel di bawah garis nol. Jadi masih ada potensi penurunan. Formasi candle dan IWAT mengindikasikan sideway akan kembali berlanjut. Tapi ada kecenderungan ada penurunan. Kalau area sideway dijebol ke bawah, area yang akan dituju adalah area harga 1130, 1130-an. Yang terjadi gimana? Sideway-nya langsung dijebol areanya, turun ke bawah. 1130 pun dijebol, turun ke bawah. Saat ini harganya di candle hari Jumat itu sempat memantul nih. Ya udah turun, membentuk wick bawah panjang dan tutup closing hijau. Memantul ya. Nah, minggu depan gimana? 3 bar, 8 bar markdown. 3 variabel masih di bawah garis nol. Potensi penurunan berarti masih ada ya. Dari formasi candle dan IWAT, indikasinya adalah ini sudah ada proses akumulasi. Sudah mulai. Proses akumulasi sudah dimulai. Tapi masih belum terlalu kuat. Jadi kita perlu lihat 1-2 candle berikutnya ini untuk memastikan akumulasinya. Oke? Selanjutnya adalah sektor energi. Energi hari Jumat, nah ini dia. 3 dan 8 bar markup, tapi hanya bar yang sudah di atas 0. Garis pelopor dan garis kunci masih di bawah 0. Masih ada potensi penurunan. Dari formasi candle dan IWAT makin jelas Sri Akum sedang terjadi. Tinggal menunggu garis pelopor dan kunci naik di atas garis 0. Ya, yang terjadi apa? Proses Sri Akumnya benar terjadi, ada sempat kenaikan dan penurunan di 2 candle terakhir. Tapi penurunannya 2 wick di yang candle terakhir ya, wick bawahnya itu cukup panjang. Ini ada optimisme nih di sini ya. Nah, minggu depan bagaimana? 3 bar distribusi, 8 bar markup. Ketiga variabel masih di atas 0. Ya kan? Nah, dari formasi candle dan IWAT indikasinya ini akan ada kenaikan. Proses reakum juga terlihat semakin menguat. Kenaikan garis kunci di atas 0 makin kuat karena ada ini ya, garis kuncinya udah mulai naik di atas 0 dan garis pelopor udah di atas 0. Nah, satu nih yang perlu diwaspadai. Garis kunci naik di atas garis 0 hingga saat ini belum ditemani oleh bar IWAT yang memiliki efektif volume biru muda. Efektif volume kenaikan. Itu aja yang perlu diwaspadai. Tapi secara formasi dan secara IWAT-nya ini masih ada potensi kenaikan. Oke, kita kembali ke IHSG atau composite. Jadi tadi terlihat beberapa sektor itu udah mulai menunjukkan ada menarik ya, ada yang akumulasinya sudah mulai terjadi atau akumulasinya kemungkinan akan terjadi, butuh 1-2 candle berikutnya. Tapi juga ada beberapa yang kurang, contohnya masih sektor teknologi, infrastruktur yang sudah mulai terlihat ada distribusi, transportasi, properti yang belum mulai juga gitu ya. Jadi untuk composite, iya, ini sampai nanti ada tanggal selanjutnya di 26 Oktober, kemungkinan besar ada kenaikan. Kemungkinan besar ada kenaikan, tapi ya itu kita perlu lihat nanti nih reaksi harganya. Karena ini baru memantul dan terlihat ada kebimbangan kan dengan wick atas dan wick bawah panjang. Beratnya adalah kenaikan. Ya. Oke, itu aja sepertinya untuk ini ya, overview IHSG dan sektor-sektornya. Dan untuk kali ini belum ada yang menaruh emiten untuk dianalisa di kolom komentar YouTube-nya. Jadi seperti biasa, bagi teman-teman yang suka dengan analisa ini, silakan tekan tombol like. Kalau tidak suka, silakan tekan tombol dislike. Kalau emang membutuhkan informasi ini secara rutin, ini akan diberikan tiap minggunya. Silakan
tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.